Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi Jombangan Tertakbari Kediri rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Senin malam Selasa ba'da maghrib, membahas kitab yang berisi tentang akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah, manhajnya as-salafis salih, cara dan metode beragamanya para salaf dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala jami'an. Kita masih dalam pembahasan kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama, dan kita masih di dalam bab pembahasan tentang perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Pembahasan yang berikutnya, poin yang ke-37, kesalahan fatal Ikhwanul Muslimin. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang sesat, di mana kelompok ini di dalam beragama tidak merujuk kepada pemahaman yang benar yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Namun masih banyak kaum muslimin, khususnya pemuda-pemuda, yang tertipu dan mengikuti jejak kelompok ini. Kelompok ini sudah terpecah belah. Dulunya dirintis oleh seorang yang dia sebenarnya bukan tokoh agama, yaitu Hasan al-Banna, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh mereka. Di antara kesalahan fatal yang disebutkan di sini yang dimiliki oleh kelompok Ikhwanul Muslimin adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Beliau dulu adalah Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia. Hafizahullah ta'ala, beliau berkata, min abrazi usuli jama'atil ikhwanil muslimin. Min abrazi, termasuk yang paling menonjol, yang paling tampak dari usuli, dari pokok-pokok, dari prinsip-prinsip jama'atil ikhwanil muslimin, jamaah ikhwanul muslimin, adalah yang pertama al-awwalu at-takattum. Mereka adalah kelompok yang bersifat rahasia. Jadi ada kerahasiaan di kelompok mereka. Oleh karena itu, bagi yang belum pernah belajar di kalangan mereka, duduk di majelisnya mereka, maka akan tahu tentang kerahasiaan ini.
Tapi bagi yang telah menjalankan atau duduk di majelisnya mereka, maka orang-orang yang pemula yang baru datang tidak tahu kajian-kajian yang ada di atasnya. Berbeda dengan kajian kita Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun bebas ikut, siapapun silahkan datang. Begitulah ya yang ada pada kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kemudian yang kedua, Ats-tsani adalah termasuk prinsip yang paling menonjol, dan ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Semua yang disebutkan ini ciri-ciri yang sesat, tidak ada dari sunnah Nabi SAW. Kajian itu tidak boleh tersembunyi. Jadi kalau ada pengajian-pengajian tersembunyi, itu adalah pengajian-pengajian yang sesat dari jalan Nabi SAW. Pasti nanti menyimpang, ujung-ujungnya adalah menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah at-talawun. Gerakan mereka itu mudah bergonta-ganti warna. Jadi mudah berubah warna. Talawun itu hari ini mereka mengatakan A, besok mengatakan B. Jika besok ternyata perkataan B ini mengandung risiko, diganti perkataan dengan C. Demikian seterusnya. Adapun kalau kita belajar aqidatu ahli sunnati wal jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga sekarang mereka berpendapat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan bimbingan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Maka kita bisa lihat ya, Ahlussunnah silakan dicek dari abad pertama ketika mereka menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arasnya, sampai detik ini Ahlussunnah tetap mengatakan Allahu fis sama, mustawin ala arsyihi, Allah itu di atas langit, Allah bersemayam, beristiwa di atas arasnya, bainun an khalqihi, tidak menempel, lepas dari makhluknya. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang. Tapi kelompok-kelompok sesat tidak. Mereka mudah berubah-ubah pendapat mereka. Kalau dirasa hari ini tidak bisa menghasilkan banyak jamaah, mereka akan berganti dengan pendapat yang lainnya supaya bisa menarik banyak jamaah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak diajari demikian oleh as-salafus saleh, generasi terdahulu yang saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'un rahimahumullah, dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah alal jami'. Dari dulu pendapatnya satu. Dari dulu pendapatnya satu, tidak berubah-ubah. Demikian juga lihat sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kepada wulatul umur ya, kepada para pemimpin, kepada al-hukam, para penguasa. Satu, kita diajarkan untuk mentaati dan mendengar para pemimpin kita, dan tidak diajari untuk mencaci maki pemimpin, tidak diajari untuk mencela pemimpin. Ini akidah kita dari dulu sampai sekarang. Dari dulu tidak ada sahabat yang suka mencela pemimpin satupun radhiyallahu anhum. Tidak ada para tabi'in yang suka mencela pemimpin, mendemonstrasi, mengunjuk rasa, apalagi memberontak dan melengsarkannya. Ini akidah dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Akidahnya tetap seperti itu. Taib. Adapun Ikhwanul Muslimin tidak ya. Hari ini dia mencaci maki, besok apabila pemimpin mereka ditangkapi oleh pemimpin, maka baru mereka apa? Oh, kita harus mentaati pemimpin. Ya, ketika pemimpin mereka dikeluarkan dari penjara, mereka mencaci lagi pemimpin. Demikian seterusnya. Ini adalah akidah yang menyimpang. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW terkait hal itu. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, termasuk prinsip mereka yang paling menonjol, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah adalah at-taqarrubu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, at-taqarrubu ila man yadhunnuna annahu sayanfa'uhum. At-taqarrub, mereka berupaya untuk mendekati siapa saja, yadhunnuna, yang mereka sangka, mereka kira, annahu, bahwa orang tersebut yang didekatinya, sayanfa'uhum, bisa memberi manfaat kepada mereka. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah dakwahnya kepada siapapun, bukan hanya kepada orang-orang tertentu yang bisa mendatangkan manfaat buat kita. Jadi kepada siapapun. Lihat ya, dakwah yang menyimpang itu biasanya datangi tokoh-tokoh yang punya masa banyak. Ya, begitu. Yang datang satu persatu, ya, diminta dukungannya. Demikian. Kalau kita tidak, dakwah kita tidak ada demikian.
Dakwah kita ini kepada semuanya. Yang rakyat didakwai, yang pemimpin didakwai, yang masyarakat biasa didakwai, yang tokoh agama, tokoh masyarakat didakwai. Taib. Kemudian yang keempat, di antara kesesatan mereka adalah rabi' isghalu waqti syababi likai la yabhatha anil haqqi. Isghalu, menyibukkan waktu syababi, waktunya para pemuda. Jadi mereka berupaya untuk melalaikan waktunya para pemuda, menyibukkan waktunya para pemuda. Likai la yabhath, supaya pemuda itu tidak mencari anil haqqi, kebenaran. Lihat ya, para jamaah rahmatullah taala yang sudah ngaji dengan ikhwanul muslimin, tanya berapa tahun ngaji dengan murabbinya. Ya, biasanya mereka mengatakan murabbi, berapa tahun? Kalau sudah dijawab sekian tahun, tanya apa makna la ilaha illallah. Kemarin sudah saya tunjukkan, tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah. Apa makna la ilaha illallah? Pasti nanti jawabannya muter ke sana, muter kemari. Makna la ilaha illallah tidak faham. Makanya sering di sini saya ajarkan supaya kita faham makna la ilaha illallah. Catat ini ikhwan-ikhwan yang bawa catatan. La ilaha illallah ini disebut dengan kalimatut tauhid. Kalau ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan syahadatut tauhid. Jadi la ilaha illallah itu kalau tanpa ada asyhadunya adalah kalimatut tauhid, kalimat tauhid, kalimat pengesaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tambahkan asyhadu an la ilaha illallah, maka itu disebut dengan syahadatut tauhid, persaksian akan ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa terjemahannya? Kita terjemahkan dahulu. La artinya tidak ada atau tiada. Ilaha, sesembahan yang berhak disembah. Illa, kecuali atau melainkan Allahu, Allah. Jadi la artinya apa? Tidak ada atau tiada. Harus paham semuanya. Walaupun antum bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat tidak belajar bahasa Arab, tapi setidaknya ngaji sunnah seperti ini hendaknya semakin apa? Kita paham agama, setidaknya tahulah kalimat-kalimat penting dalam agama kita. La artinya apa? Tidak ada atau tiada. Ilaha, sesembahan yang berhak disembah. Jadi ilah itu asal katanya itu dari alaha ya'lahu, yang artinya abada ya'budu, menyembah atau beribadah. Ilah bermakna makhluk. Wazannya, ini kalau kita belajar bahasa Arab, wazannya mengikuti standar kata fi'al, fi'alun. Nah, makna fi'al adalah apa? Fi'al maknanya maf'ulun. Fi'alun sama dengan maf'ulun. Makanya ilahun sama dengan ma'luhun, sesuatu yang disembah. Diartikan sesembahan. Diartikan apa? Sesembahan. Kemudian mana arti dari yang berhak disembah dengan benar? Nanti di situ ada yang mahdhuf. Mahdhuf itu sengaja dibuang karena orang Arab itu di dalam berbahasa tidak pemborosan kata. Kalau pemborosan kata padahal kata itu sudah difahami, maka bahasanya menjadi tidak indah. Jadi bahasa itu indah kalau bahasanya ringkas, bukan bertele-tele dan panjang lebar. Makanya di situ kata-kata hakun atau bihakin sengaja dimahdhufkan, dihapus, karena orang Arab sudah faham bahwa di situ ada kata-kata la ilaha hakun atau la ilaha bihakin, yang artinya kalau kita terjemahkan tidak ada atau tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illa, kecuali Allahu, Allah semata, kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun dari sisi i'rabnya, ini yang belajar bahasa Arab harus tahu. Mas Fatih, Mas Sa'dan yang sudah lama-lama belajar bahasa Arab harus tahu, dan ikhwan-ikhwan yang sudah lama belajar bahasa Arab harus tahu, dan para ustadz juga harus tahu ini. Jangan sampai ustadznya kalah dengan muridnya, harus tahu makna ini. I'rabnya bagaimana? La artinya la nafiyatun lil jinsi. La ini adalah la penafian. Sebab la itu ada la nahiyatun, la nahi. Nahi itu apa? La yang artinya jangan. Kalau di sini artinya tidak. Artinya tidak, bukan jangan. La nafiyatul lil jinsi. La yang menafikan jenis. La ini tadkhulu alal jumlatil ismiyah.
Jadi kata-kata la yang artinya tidak ada atau tiada, ini masuknya kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang didahului dengan kata isim. Dan kata dalam bahasa Arab dibagi 3. Ada al-ismu, kata isim, ada al-fi'lu, ada kata fi'il, dan ada al-harfu, kata harf, huruf. Jadi kalimat yang didahului isim atau kata isim maka disebut dengan al-jumlah ismiyah. Dia masuk pada jumlah ismiyah. Kemudian kata para ulama, ta'malu amala inna. La ini beramal sebagaimana amalannya inna. Tahu inna, kata-kata inna? Kalau ada inna kemudian datang isim sesudahnya, maka dibaca mansub. Innallaha, tidak boleh dibaca innallahu atau innallahi, harus innallaha. Sehingga la ini ta'malu, dia beramal, bekerja dengan amala pekerjaannya atau amalannya inna. Apa amalannya inna? Tansibul isma, menasabkan isimnya, menasabkan mubtada'nya, wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan khabarnya. Mana isimnya la? Kalimat sesudahnya, kata sesudahnya, itu ilaha. Ilaha di sini ya adalah ismula, isimnya la. Mansubun bila, dia dimansubkan dengan kata la. Kemudian wa khabarula, adapun khabarnya la adalah mahdzufun, dihapuskan. Jadi sengaja ya dalam kajian itu perlu terkadang ustaz-ustaz menjelaskan kalimat-kalimat seperti ini. Walaupun sebagian besar jamaah hanya memandangi saya saja tapi tidak paham atau kurang paham ya, tidak apa-apa. Yang penting didengar kalimat-kalimat seperti ini. Dan ini tidak akan diajarkan di kelompok-kelompok sesat. Tidak akan diajarkan. Kalimat seperti ini, makna kandungannya, bahkan i'rabatnya dan terjemahan yang benar tidak akan diajarkan oleh mereka. Sebab kalau diajarkan, jamaahnya akan meninggalkan mereka cepat atau lambat. Faham tidak? Bahkan sebagian kelompok sesat tidak mengajarkan bahasa Arab. Yang pernah jadi di dalamnya, pernah ikut nimbrung di dalamnya pasti paham ya. Siapa kelompok yang tidak mengajarkan bahasa Arab? Di antaranya Syiah, di antaranya lagi kelompok-kelompok pecahan-pecahan Khawarij. Di pesantren-pesantren mereka, di madrasah-madrasah mereka tidak ada pendidikan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya mereka jamaahnya langgeng menjadi orang-orang sesat. Supaya apa? Istiqomah jadi orang-orang sesat. Paham tidak ini para jamaah? Supaya langgeng. Nah, ini kok semuanya diam? Apa marah dengan saya? Karena terlalu kalimatnya terlalu menukik dan tajam. Tidak, biasa saja dengan saya. Saya lo banyak senyum ya toh. Nah, tapi kalimatnya memang harus dijelaskan seperti itu. Jadi mereka tidak mengajarkan bahasa Arab supaya mereka apa? Jamaahnya tidak pergi. Sebab kalau diajarkan bahasa Arab, kemudian jamaah tahu bahasa Arab, mengetahui kesesatan kelompok itu, pemimpinnya, ya, guru-gurunya, jamaahnya akan pergi meninggalkan kelompok tersebut. Maka di antara ciri kesesatan adalah tidak mengajarkan bahasa Arab, ya, dan tidak mau mengajarkan apa makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak mau mereka, tidak mau. Para jamaah rahmatullah taala. Bahkan mohon maaf ini ya, kalau agak sedikit menyinggung, bahkan sebagian dai yang berjenggot pun tidak mau mengajarkan kalimat ini. Alasannya merusak persatuan. Bukan merusak persatuan, kamu akan ketinggalan apa? Kamu akan ditinggal oleh banyak jamaahmu. Itu yang kamu takutkan. Tapi kamu membahasakan ini akan merusak persatuan umat Islam. Bagaimana kalimat tauhid merusak persatuan umat Islam? Kalimat tauhid itu menyatukan kaum muslimin. Rasul yang mengatakan kalimat tauhid itu menyatukan kaum muslimin. Bukankah di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi qulu la ilaha illallah, wahai kaumku, ucapkan oleh kalian ucapan la ilaha illallah tuflihu. Apa makna tuflihu? Satu, makna tuflihu adalah tafuzu, kalian akan beruntung dan menang. Yang kedua, tanjahu, kalian akan sukses. Yang ketiga, tanju, kalian akan selamat. Yang keempat adalah tas'adu, kalian akan bahagia. Kalau kalian itu mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah kan demikian. Jadi khobarnya adalah mahdhuf. Mahdhuf itu sengaja dibuang karena sudah difahami. Takdiruhu, apabila dimunculkan maka khobarnya adalah hakun atau bihakin. Kemudian illa adalah adatul istitsna,
kata untuk mengecualikan. Kemudian Allahu, ada yang mengatakan Allah ini lafzul jalalati, i'rabnya adalah al-mustatsna bi illa, dan ada yang mengatakan badal. Allahu a'lam bishawab. Sehingga terjemahan la ilaha illallah apa terjemah? Coba siapa yang bisa mengatakan la ilaha illallah, tiada atau tidak ada sesembahan, tidak boleh Tuhan, sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali atau melainkan hanya Allah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Ini kalimat yang kelompok-kelompok sesat alergi dengan kalimat ini. Bahkan menuduh kita katanya dakwah kok hanya dakwah tauhid saja. Siapa yang mengatakan dakwah kita hanya tauhid? Silakan dilihat kajian-kajian kita, tema-temanya berganti-ganti. Tapi dakwah tauhid menjadi apa? Sentral dari kita. Kita menekankan dakwah tauhid. Kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kelompok sesat Ikhwanul Muslimin, mereka menyibukkan atau melalaikan waktunya para pemuda, ya, sehingga pemuda itu tidak mencari kebenaran, tidak belajar ilmu. Al-khamisu, yang kelima adalah at-tahdhiru minal mukhalifi. Mereka mentahdzir, memberikan peringatan kepada siapapun yang menyelisih jalannya mereka, cara beragamanya mereka, manhajnya mereka. Itulah diantara prinsip yang paling menonjol, dan ini prinsip yang tidak benar dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Apa faedah dari ucapan ulama tersebut? Faedah dari ucapan Syekh Shalih Al-Syekh, mantan Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia tersebut. Faedah yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin, atau lebih tepatnya Ikhwanul Muflisin. Jadi ada seorang ulama ahlul hadis dari negeri Yaman. Beliau adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ulama dari negeri Yaman yang kemudian merintis markas pesantren beliau di Damaj, di Sa'dah, di provinsi Sa'dah, negeri Al-Yaman. Bahwa Syekh Muqbil mengatakan tidak pantas disebut dengan Ikhwanul Muslimin, tapi pantasnya Ikhwanul Muflisin. Yang tidak tahu artinya silakan tanya kepada para ustadz bahasa Arab, insyaallah tahu mereka. Ikhwanul Muflisin, nanti tanya kepada Gusmul. Apa terjemahnya Gusmul? Ikhwanul Muflisin itu. Muflis itu apa artinya? Bangkrut. Taib. Mereka adalah kelompok yang menyimpang dan berpaling dari manhaj, dari metode beragamanya as-salafus saleh. Jadi kelompok Ikhwanul Muslimin atau Ikhwanul Muflisin itu adalah kelompok yang menyimpang dan berpaling dari manhaj metode beragamanya as-salafus salih radhiyallahu anhum. Yang kedua, ciri-ciri mereka yang paling menonjol adalah A, organisasi mereka bersifat rahasia. Jadi organisasi mereka bersifat apa? Rahasia. Kadang di bawah itu tidak tahu, ya, kelompok ini ketuanya siapa, di Kota Pare ketuanya siapa, kadang-kadang tidak diketahui. Mereka seperti itu. Bahkan yang ikut pengajian atau likoknya mereka tidak tahu siapa yang ikut pengajian lebih dahulu. Kalau di sini bisa kenalan, ya. Makanya sering saya setelah pengajian itu, ayo para jemaah saling kenalan. Tidak boleh ngaji sudah lama tidak kenal. Misalnya, siapa ya? Itu ada bapak-bapak sudah sepuh, jenggotnya putih, pakai kacamata, pakai jubah putih ini. Sudah tepuh tapi masih ganteng, masya Allah, tabarakallah misalnya. Itu tanya, kenalan. Siapa tahu punya putri perempuan bisa jadikan apa? Istri, atau jadikan apa? Mantu, jadi besanan begitu. Jangan duduk itu dengan itu saja lawan bicaranya. Nanti ganti ya para jamaah ya. Tidak boleh tetap nanti ya, berganti-ganti. Ada yang tua, ada yang muda, yang santri, begitu kenalan. Jadi mereka organisasinya bersifat rahasia, sehingga peserta liko, ini istilah mereka, liko, yang mantan-mantan insya Allah paham. Liko pengajian, saya dulu dituduh di Pare ini, dituduh saya merusak likoknya Ikhwanul Muflisin. Kenapa? Mereka mengatakan kami yang membina, kalian yang membini, katanya. Paham tidak? Gak paham. Masuk, masuk Pak Eko ini. Gitu ya. Jadi masya Allah, katanya kami yang membina, kalian yang membini. Paham tidak? Jadi akhwat-akhwat itu ikut kajian mereka, dan mayoritas tinggal 1 atau 2 saja.
semuanya ikut kajian sunnah. Setelah ikut kajian sunnah, satu persatu diperistri oleh ikhwan-ikhwan, termasuk salah satunya jadi istri saya. Nah ini, jadi kami yang membina, kalian yang membini, tahu membini, menikahi, paham ya? Ini bahasa Betawi ini. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kita tidak sibuk-sibuk mendidik, dididik oleh mereka dari dasar, kita tinggal meneruskan pendidikannya. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sangat nggih. Panjenengan. Jadi sampun dipun didik lari-lari estri, akhirnya kita yang membini. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi peserta liqa pengajian pemula tidak akan tahu pertemuan khusus mereka. Jadi orang-orang yang baru-baru mengaji itu tidak tahu pertemuan khususnya mereka. B. Manhaj, cara dakwah mereka mudah berganti-ganti. Manhaj itu apa? Cara atau metode. Jadi metode dakwah mereka mudah berganti-ganti warna dan bentuk sesuai dengan hal yang menguntungkan mereka. Jadi dulunya mereka itu mengatakan, ada yang mengatakan bahwa musik itu tidak boleh atau haram. Sekarang mereka mengatakan kalau musik itu bermanfaat boleh. Bagaimana? Nada dan dakwah. Nah, jadi musik bisa menarik apa? Jamaah banyak. Maka diadakanlah nada dan dakwah. Na'udzubillah min dzalik. C. Antum lihat kajian sunnah dari dulu sampai akhir sampai sekarang tidak ada kajian sunnah dimanapun di seluruh Indonesia, di seluruh NKRI tidak ada. Di seluruh negara kesatuan Republik, bahkan di Saudi, di Yaman, di Mesir, di Maroko, di Amerika tidak ada kajian sunnah ada musik-musiknya. Silakan dicari, tetap satu pendapatnya, ya. Tapi mereka tidak, ya. Ada yang mendatangkan musik Islami dulu nasyid, ada yang mendatangkan musik setengah Islami yaitu kasidah, ya. Ada yang mendatangkan musik tidak Islami, yang penting banyak orang suka dan senang. Akhirnya joget-joget. Lihat aja, kalau tidak percaya dakwahnya mereka, na'udzubillahi min dzalik, kampanyenya mereka, ya. Lihat saja. Tinggal tunggu waktu, yang belum tinggal tunggu waktu. Yang sudah, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika tokoh-tokoh mereka diamankan oleh bapak-bapak polisi karena merongrong keamanan negeri ini, kedamaian negeri ini, sekarang tokoh-tokoh yang belum ditangkap cukur jenggot. Kami insya Allah kita mohon kepada Allah, kita semuanya diwafatkan tetap berjenggot kita. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz kita yang sudah wafat, sampai wafat tidak cukur jenggot mereka. Sampai wafat celananya tetap apa? Menggantung di atas mata kaki. Sampai wafat mereka sudah pada cukur jenggot. Bahkan dulu, ya, orang-orang Ikhwanul Muflisin yang dulu jenggotan dicukur, sekarang yang celananya dulu menggantung di atas mata kaki, sekarang apa? Mengelengsreh. Jadi menjulur sampai menutupi mata kaki. Kenapa? Mudah berganti-ganti apa? Warna. Sekarang tidak menguntungkan pakai jenggot, ya. Sebaiknya dipotong jenggotnya. Kita alhamdulillah dari dulu tidak pernah menentang pemerintah. Kita seia dan sekata dengan pemerintah, asalkan pemerintah mengajak kepada hal yang ma'ruf. Jika pemerintah mengajak kepada kemungkaran, kita tidak taat, tapi kita mengingatkan dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Tokoh-tokoh agama kita mengingatkan pemerintah dengan lemah lembut. Jadi itulah manhaj dakwahnya mereka, mudah berganti-ganti warna dan berganti bentuk sesuai dengan hal yang menguntungkan bagi mereka. C. Apa ciri dakwah mereka yang paling menonjol? C. Mereka hanya mau dekat dengan orang-orang yang bisa mereka manfaatkan. Mereka hanya mau dekat dengan orang-orang yang bisa mereka manfaatkan. Kalau kita Ahlussunnah alhamdulillah, ya, kita dekat dengan siapa saja. Bahkan kita bukan memanfaatkan orang, kita kadang-kadang dimanfaatkan orang. Itu alhamdulillah. Iya, benar ini baru coba. Kita kadang-kadang dimanfaatkan orang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih bisa bermanfaat. Alhamdulillah baru coba. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. D. Tidak sibuk, mereka tidak menyibukkan masa muda mereka untuk mencari ilmu. Jadi kebanyakan dari mereka tidak menyibukkan masa muda mereka untuk mencari ilmu. Jadi sibuknya apa? Demonstrasi, menggalang massa, apalagi sibuknya mereka mencari kekurangan-kekurangan pemerintahnya, menyebarluaskan aib-aib pemimpinnya. Itulah kesibukan mereka. Gak percaya, ikut sekali-kali pengajian mereka biar tahu.
ya ikut, nanti direkam pengajiannya apa itu isinya, ya membicarakan itu saja. Dulu mereka punya buletin itu, namanya Buletin Al-Islam. Ustadz itu bukankah buletinnya apa Hizbut Tahrir? Benar, Hizbut Tahrir itu pecahannya Ikhwanul Muflisin itu, pecahannya. Yang satu ikut partai yang Hizbut Tahrir, ya, namanya Hizb. Hizb itu partai, Tahrir pembebasan, partai bebas yang dia tidak mau ikut apa? Ikut partai-partai politik mereka. Tapi intinya sama dakwahnya. Saya baca Buletin Al-Islam itu isinya setiap terbit tidak lepas dari mencaci maki, mengobok-obok kesalahan pemimpin yang memerintahnya. Tidak ada dakwah tauhid. Tidak kita temukan dakwah tauhid. Tidak kita temukan menyebarluaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada. Memang demikian mereka. Taib. Jadi ini tidak menyibukkan masa muda mereka untuk mencari ilmu. Mentahdzir, mereka mentahdzir siapapun. Mentahdzir itu memperingatkan siapapun yang berseberangan dengan mereka. Siapapun yang menasihati mereka tidak digubris. Jadi kalau diberi nasihat tidak digubris. Tokoh mereka tidak boleh dikritik, bahkan ucapannya dianggap wahyu yang pasti benar. Jadi tokoh mereka tidak boleh dikritik, bahkan ucapannya dianggap wahyu yang pasti benar. Tidak mau diluruskan sekalipun jelas-jelas kesalahannya. Ini yang dinukil ini sedikit ya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, sedikit dari ya ciri-ciri menonjol dari Ikhwanul Muflisin ini. Tidak semuanya disebutkan di sini. Ini yang paling menonjol. Yang ketiga, apa faedah ucapan dari ulama tersebut? Wajib atas setiap muslim mengikuti manhaj salaf. Wajib ini, tidak boleh tidak. Jadi mengikuti manhaj salaf wajib. Biarlah kita dihujat Salafi itu adalah pengikutnya Yahudi, biar saja kita dihujat. Kenapa? Lihat itu Yahudi jenggotan, Salafi juga jenggotan. Jadi menyamakannya begitu, aneh kan? Ajaib itu. Lihat itu Yahudi katanya pakai penutup kepala, Salafi juga pakai penutup kepala. Apalagi yang antum dengar? Jadi dikatakan kita apa pengikutnya? Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kesesatan yang nyata. Jadi wajib setiap muslim mengikuti manhaj salaf. Tapi apa tadi maknanya manhaj salaf? Metode beragamanya para pendahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan wajib menjauhi firqah, kelompok-kelompok yang sesat. Wajib kita. Antum ikhwan, ustaz antum beda, tidak apa-apa, kiainya beda, silakan. Nah, pesantrennya yang antum belajar di situ berbeda, silakan. Masjid antum biasa sholat berjamaah berbeda, silakan. Tapi antum wajib mengikuti manhaj salaf. Wajib mengikuti manhaj salaf. Silakan ngaji dengan ustaz siapapun, kiai siapapun, asalkan beliau betul-betul mengajarkan manhaj salaf. Bukan mengajarkan kita untuk berhizbi, berkelompok-kelompok, bukan mengajarkan kita untuk bertahazub, berkelompok-kelompok. Tidak seperti itu. Jadi mengajarkan kita manhaj salaf. Dan wajib kita menjauhi firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat. Taib. Inilah ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sedikit tentang Ikhwanul Muslimin supaya kita kenal. Kemudian pembahasan berikutnya yang ke-38 berjudul urgensi fikih. Apa arti urgensi para jemaah? Urgensi itu apa artinya? Pentingnya fikih. Jadi fikih itu penting. Fikih itu apa? Nah, di dalam ajaran Islam ini dibagi-bagi oleh para ulama. Setelah para ulama meneliti Al-Quran dan Sunnah, maka pelajaran-pelajaran dalam agama Islam itu ada yang dikelompokkan pelajaran akidah. Dari pelajaran akidah ada pelajaran tauhid. Ada yang tahu apa bedanya akidah dan tauhid? Jadi tauhid itu adalah bagian dari pelajaran akidah. Akidah itu membahas rukun iman yang 6. Tauhid hanya membahas iman kepada Allah saja. Itu tauhid. Kemudian ada pelajaran manhaj, metode beragamanya salafus saleh, supaya kita beragama tidak salah. Jadi kita lihat di masyarakat atau di lingkungan kita, hampir semua kaum muslimin mengakui bahwa sumber agama Islam itu dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hadith kalau mereka ya.
Betul tidak? Hampir semuanya mengatakan begitu. Bahkan ada yang mendengung-dengungkan, selalu mengucapkan, menyerukan, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Bahkan ada yang dakwahnya Quran hadis manqul, ada seperti itu, macam-macam sudah, sesuai dengan apa kelompoknya. Tapi Quran dan sunnah itu tidak dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat yang mendengar penjelasan langsung Rasulullah SAW, atau yang melihat praktek langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran dan sunnah itu kita tidak pernah mendengar langsung penjelasannya, dan kita pun tidak pernah melihat langsung Rasulullah mempraktekannya. Maka untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah, wajiblah kita merujuk kepada siapa? As-salafus saleh, generasi dahulu yang saleh. As-salaf itu artinya pendahulu. As-salaf maknanya apa? Al-mutaqaddimun. As-salaf itu maknanya adalah al-mutaqaddimun. Bentuk tunggalnya as-salif, artinya al-mutaqaddim, seorang yang lebih dahulu mendahului kita. Kalau as-salaf al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu. Siapakah orang-orang yang terdahulu yang wajib kita ikuti, yang Rasulullah mewanti-wanti, mewasiatkan kita untuk mengikutinya? Adalah siapa? As-sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian siapa? At-tabi'un rahimahumullah. Kemudian tabi'uhum, dan pengikutnya para tabi'in. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan tentang hadis Nabi yang berbunyi khairun nasi qarni. Ketika Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, dijelaskan oleh Imam Nawawi, qarni itu adalah generasi siapa? As-sahabah. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengikuti mereka, yang datang sudah mereka, yaitu at-tabi'un, kata Imam Nawawi. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti para tabi'in, yang datang sudah tabi'in. Siapakah mereka? Tabi'uhum, kata Imam Nawawi, pengikutnya para tabi'in. Pengikutnya para tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Faham ya ini para jemaah? Ini insyaallah saya terus ulang-ulang sampai kita benar-benar faham. Dan jangan ada di antara kita sampai begini, saya ngaji salaf ini, masya Allah, ikhwan-ikhwannya susah tersenyum misalnya. Kebetulan ketemu ikhwan yang ngaji salaf itu susah senyum. Ada loh ikhwan-ikhwan kita susah senyum. Gak tahu saya kenapa itu susah senyum. Ada gak tahu? Apa giginya sakit? Saya juga tidak paham. Apa memang dari kecilnya orang tuanya dua-duanya susah senyum, jadi tidak ada teladan dari orang tuanya? Saya juga tidak paham. Ketemu orang itu susah senyum. Padahal Rasulullah disebutkan dalam hadis manusia yang banyak tersenyum, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menganggap bahwa ikhwan salaf itu gak bagus, gak usah diikuti. Saya tak keluar dari kajian salaf. Apalagi mengatakan saya ini mantan salafi, ya Allah. Itu sama dengan saya itu mantan Islam, mantan Muslim. Naudzubillah min dzalik. Betul itu. Kenapa? Karena mengikuti salaf artinya mengikuti Islam. Mengikuti salaf artinya mengikuti Islam. Saya mau tanya, ikhwan, siapa yang paling paham agama sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Para sahabat. Mereka yang mendengar langsung penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang melihat langsung prakteknya Rasulullah SAW. Dan mereka yang tahu dan mendengar Rasulullah menyetujui amalan para sahabat, takriratnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka yang layak kita ikuti. Sesudah mereka siapa? Ya murid-murid mereka, tabi'un. Kita biasa mengatakan tabi'in. Kita ini senangnya majrur ya. Orang Saudi juga gitu. Kamada khamsin enak, khamsun susah, khamsin penaknya. Jadi majrur terus, dimarahi Gusmul nanti ya. Udah majrur terus, gak waktunya majrur. Siapa mas namanya? Mohon maaf ya, solihin. Kok gak solihun? Jadi orang Indonesia itu senangnya apa? Nah, faizin gitu. Harusnya faizun gitu. Ya salah nih itu. Dimarahi Gusmul. Beliau adalah pakar nahwu di sini. Jadi seperti itu, ikhwan. Ya, saya akan tanamkan betul-betul ya. Kalau kita meninggalkan manhaj salaf, sama dengan kita tidak mau berislam, gitu saja. Karena apa? Memang yang dijadikan dasar bagi dia beragama Quran dan Sunnah, tapi difahami sendiri oleh dirinya. Dan banyak yang salah. Qurannya jelas Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Toha, surat nomor 20 ayat yang kelima.
Tapi nyatanya mereka mengatakan Allah di mana-mana, seperti kelompok Jahmiyah. Innallaha fi kulli makan. Ada yang mengatakan Allah ada di hatinya setiap insan. Ada yang mengatakan Allah menitis kepada seluruh makhluk, wahdatul wujud. Ada yang mengatakan Allah menitis kepada sebagian makhluk, hululiyah, dan macam-macam. Ada yang mengatakan Allah tidak di langit, tidak di bumi, bingung itu. Itu ada nih orang-orang yang mengatakan demikian. Silakan dicari di YouTube itu, ketemu semuanya. Ya, kelompok-kelompok seperti itu ketemu semuanya. Padahal Allah mengatakan ya Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Pemurah. Ya, alal arsy, di atas arsy-Nya, istawa, beristiwa. Dan Rasulullah SAW ketika beliau didatangkan oleh seorang sahabat, beliau minta didatangkan ya budaknya seorang sahabat, jariyahnya, budak wanita remaja yang dimiliki oleh sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Beliau bertanya kepada budak itu dengan pertanyaan yang paling urgen, yaitu apa? Aina Allah, di manakah Allah? Dan sekarang saya sering dengar dai-dai ya mengatakan tidak boleh bertanya di manakah Allah. Ini kan ajaib ini. Ini ajaib. Jadi dai-dai sekarang banyak yang ajaib-ajaib pendapatnya ini. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ajaib. Jangan bertanya di mana Allah, tidak boleh. Padahal Rasulullah bertanya kepada budak itu di mana Allah? Aina Allah? Qalat, budak itu menjawab fis sama, Allah di atas langit. Kemudian ditanya lagi, man ana, siapa aku ini? Qalat, dia menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Setelah dijawab dengan dua jawaban yang benar tadi, Rasulullah mengatakan, atikha, bebaskanlah dia wahai Muawiyah. Dalam satu riwayat Umar namanya, bukan Muawiyah, Umar ibnul Hakam as-Sulami. Kalau yang meriwayatkan Muawiyah ini Imam Muslim dalam sahihnya. Yang meriwayatkan Umar bin Hakam as-Sulami adalah Imam Malik dalam Muwatta'nya dan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya. Ini harus ketahui oleh kita. Tidak boleh kita jahil, tidak tahu tentang hukum-hukum agama, terutama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti manhajus salafis salih. Taib, tentang urgensi fikih ini, fikih adalah termasuk materi dari agama Islam. Fikih itu gampangannya adalah al-ahkam, tentang hukum-hukum Islam. Jadi kita belajar tentang hukum-hukum Islam. Disebutkan di sini oleh seorang syekh, ini dinukil ya, naklan, dinukil ma'at tasarrufil basiti, dengan sedikit perubahan ya, sedikit penyesuaian min qauli syekh, dari ucapan syekh Haytham Sarhan hafizahullah ta'ala, dari ucapannya Syekh Haytham Syarhan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, limada nadrusul fikha, kenapa kita belajar fikih, kenapa kita belajar hukum-hukum Islam? Beliau memberikan jawaban, li'annal ibadata, karena ibadah itu la tuqbalu, tidak akan diterima illa bi syartaini, kecuali dengan dua syarat. Jadi syarat diterimanya ibadah ada berapa ikhwan? Ada berapa para jamaah, para bapak dan ibu-ibu? Ada dua. Al-awwal, yang pertama, al-ikhlasu lillahi, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya adalah ats-tsani al-mutaba'atu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Inilah dua syarat yang menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah. Apabila ibadah kita ikhlas dan ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak kita buat-buat ibadah itu, bukan ibadah yang bercampur dengan bid'ah, atau bahkan ibadahnya tidak ada sunnahnya sama sekali, semuanya adalah bid'ah, bukan itu. Jadi betul-betul ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, ikhlasun, ikhlas itu, kenapa dituntut ikhlas? Walihada, oleh karena itulah, nadrusu tauhid, supaya kita bisa ikhlas, kita mempelajari tauhid. Jadi untuk bisa ikhlas tidak ada jalan kecuali kita harus belajar apa? Tauhid. Tanpa belajar tauhid tidak bisa ikhlas. Saya beri contoh ya, pada jamaah rahmatullah taala, antum ngaji seperti ini ya. Kalau panjenengan ngaji, datangnya ke pengajian seperti ini ikhlas, itu insya Allah istiqomah. Insya Allah sampai akhir hayat kita istiqomah. Tapi kalau tidak ikhlas, misalnya pas ngaji kenalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari mana Pak? Dari sini. Bapak baru datang ke pengajian ya? Baru datang ke pengajian? Iya dek. Terus kemudian ada teman yang lainnya kenal, oh sampai entah ngaji, dengarin mas ngaji ya. Teman yang lain sudah kenal.
itu ada. Dengar dulu. Baru didengaren nih. Dengaren, tahu dengaren? Tumben. Dengaren itu tumben, bahasa Inggrisnya tumben ya. Dengaren, tumben ngaji. Besok tidak datang pengajian. Kenapa? Tidak ikhlas. Kalau ikhlas mau didengarenkan, mau ditumbenkan, mau satu masjid ini tidak ada senyum dengannya, mau tidak ada yang bertanya kabarnya dia, mau tidak ada yang menyapa dia tetap ngaji, niatnya ngaji kok. Bukan niatnya mencari apa? Sapaan, mencari pujian manusia. Ini tolong semuanya dimasukkan hati supaya kita bisa istiqomah. Kalau tidak begitu tidak bisa istiqomah. Ada orang ya tidak datang ke masjid, itu ya gara-gara didengarkan itu. Jadi ditumbenkan. Jadi tumben ke masjid. Tobat ya. Waduh, tambah tobat ya. Tobat. Jadi tambah tobat lagi. Katakan tobat ya sekarang. Itu langsung tidak pergi ke masjid. Tidak sedikit seperti itu. Kita tetap ngaji. Walaupun ya ketika kita ngaji begini tidak disapa orang, tidak diajak bicara orang. Kalau kita niat mencari ilmu agama Islam, tetap ngaji. Walaupun juga ustadznya mungkin keras seperti saya, mungkin ya, mungkin, atau ustadz tidak pernah senyum misalnya, tetap ngaji. Kalau kita ya belajar agama ikhlas, itu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berangkat dari Mekah Al-Mukarramah ke Al-Madinah An-Nabawiyah, ke Madinatul Rasul. Itu jaraknya berapa? 470 km. Di zaman Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, masih hidup di abad kedua Hijriah. Kira-kira kendaraannya apa? Fortuner ya? Bukan. Apa kendaraannya kira-kira? Innova terbaru? Oh bukan ya. Pajero? Bukan juga ya? Atau Grand Max? Belum ada. Wes Cikar ada gak Cikar? Dokar ada gak? Ya? Kendaraan paling top waktu itu apa? Kuda atau onta. Kalau yang lambat ya itu seperti Honda 70 itu adalah keledai. Jadi dulu yang paling cepat apa? Kuda, berarti Pajero kuda ini. Onta ini juga seperti Pajero, Fortuner atau apa. Iya para jemaah. Bayangkan ya zaman dahulu panas terik. Kira-kira zaman Imam Syafi'i ada pom bensin enggak? Ada rest area tidak? Saya tanya ini, tolong dijawab, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada rest area. Kalau capek beristirahat di mana? Di bawah pohon. Kalau ada pohon, berjalan. Iya, padang pasir, tidak ada kanan kiri apa-apa, belum diaspal. Kadang-kadang naik gunung, bukit turun bukit dan seterusnya. Sampai di Madinah diusir Imam Malik. Diusir Imam Malik itu galak. Kalau saya nggak ada apa-apanya galaknya itu. Galak kalau ngajar itu. Imam Malik bin Anas itu galak sekali. Rahimahullah taala. Imam Malik Asy-Syaibani, imamu daril hijrah, imamnya penduduk Madinah, itu galak, dikenal galak beliau. Kalau duduk di majelisnya Imam Malik harus hafal kitab yang mau dikaji Imam Malik itu. Kalau tidak hafal tidak boleh ikut ngaji. Galak Imam Malik itu. Muridnya itu dikenal serius-serius. Maka Imam Syafi'i karena diusir datang ke amirnya Madinah. Tolong amir, gubernur, tolong saya diberi bantuan supaya bisa belajar dari Imam Malik. Maunya cari kalau sekarang memo atau kata belice itu enggak, tazkiyah ya, cari tazkiyah dari Amir Mantiqah Madinah An-Nabawiyah. Apa kata amirnya? Kalau tidak salah mengatakan, saya tidak berani, kamu datang sendiri saja. Jadi gubernur itu takut dengan Malik. Bagaimana Imam Malik wibawanya? Gubernur itu takut dengan Imam Malik, segan dengan Imam Malik. Akhirnya dia datang, ditemui budaknya. Tunggu sebentar di sini. Nanti Imam Malik datang, kamu ditemui. Tunggu di luar sampai Imam Malik buka pintu. Siapa kamu? Oh, langsung gemetaran Imam Syafi'i. Terus dijawab, saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, datang dari Mekah, pengen belajar kitab Al-Muwatta. Sudah hafal? Sudah. Besok datang. Kalau nggak hafal, suruh ngawal dulu. Besok datang. Itu usianya kalau tidak salah 16 tahun ketika itu. Sudah hafal kitab Al-Muwatta. Ini kita ada santri sekarang sudah hafal nama-nama game-game dan hafal nama-nama pemain sepak bola. Pemain terbaik Argentina Messi, hafal ini. Pemain terbaik Spanyol Ronaldo. Lu Ustaz tuh hafal. Ustaz itu kudu cerdas. Kalau lihat goblok. Ustaz itu cerdas. Walaupun saya nggak nonton bola, saya hafal pemain bola itu. Memang anak-anak ngobrol bola di depan saya. Messi, Ronaldo, apalagi nggak tahu saya nggak hafal. Siapa lagi?
Baik, baik ya. Masya Allah. Tapi ditanya Muwatta tidak hafal, kok hafal? Lihat kitabnya aja belum. Ini prihatin kita dengan generasi muda di zaman ini. Baik. Jadi karena kita harus ikhlas, maka kita mempelajari tauhid supaya bisa apa? Ikhlas. Kemudian wa mutaba'atun, karena kita dituntut untuk, kita diwajibkan untuk mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. Walihada, oleh karena itu nadrusul fikha, kita belajar fikih. Iya kan? Kalau kita tidak belajar fikih, bagaimana tata cara toharoh, sholat, bagaimana tata cara puasa, maka kita tidak akan bisa apa? Beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak bisa ittiba mutaba'ah. Akhirnya ibadah kita tidak diterima, ibadah kita full bid'ah, ya. Tidak bisa diterima. Akhirnya kita menjadi ahlul bid'ah hasanah, ya kan? Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak bisa diterima ibadah kita, ya kan? Nah, maka kita belajar tauhid dan belajar apa? Fikih. Belajar tauhid agar kita bisa ikhlas, belajar fikih agar kita bisa mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir 3 poin dalam kesempatan malam hari ini, poin yang ke-39 berjudul tips bergaul bersama manusia. Nah ini pokoknya kalau bergaul dengan manusia, satu, jangan baper. Ini bahasa anak-anak sekarang. Saya harus tahu juga bahasa anak-anak kekinian. Dulu saya bingung, baper itu apa? Baper. Ternyata itu baper apa? Gampang tersinggung itu lah. Bawa perasaan, gampang tersinggung. Bergaul dengan manusia itu jangan mudah tersinggung. Jelas? Jangan mudah tersinggung. Sebab kalau kita mudah tersinggung, kita tidak punya sahabat dan teman. Karena orang yang tidak punya salah itu malaikat. Makhluk yang tidak pernah salah adalah malaikat. Antum bergaul dengan saya, ngaji di At-Tirmidzi ini, pasti pernah tersinggung dengan ucapan saya. Kalau antum baperan, besok nggak ngaji ke sini. Rabu datang tadi nyinggung nggak datang. Kemudian Kamis datang Ustaz Amin nyinggung lagi nggak datang. Akhirnya nggak punya ustadznya Mbah Gogel. Ini ada ikhwan-ikhwan kita nggak mau datang pengajian begini. Mencukupkan ngaji dari Mbah Gogel atau YouTube, ya, YouTube, YouTube ya. Akhirnya ngaji dengan YouTube. Lama-lama YouTube pun ditinggal karena dia disinggung oleh ustadz yang ceramah di YouTube. Ini ada, loh bener ini, hati-hati nih. Setan ini giring pinter. Awalnya tidak datang pengajian, semua ustadz dianggap menyinggung. Akhirnya dia ngaji di Google dan apa? YouTube. Nah, browsing di Google dan cari YouTube. Ternyata ustadz di YouTube sama nyinggung dia juga. Akhirnya nggak ngaji, berhenti. Akhirnya dia gurunya adalah syaitan, syaihu asyaitan. Naudzubillah min dzalik. Nah, Toib. Yang ke-39 tips bergaul bersama manusia. Syekh Ahmad Al-Khutaibah, Syekh Ahmad Khutaibah hafizahullah taala berkata, at-ta'amulu, berta'amul atau bergaul ma'an nasi, bersama manusia, illam yakun lillah, jika bukan karena Allah. Jadi kalau bergaulnya itu dilakukan tidak karena Allah, fahuwa mut'ibun jiddan, maka hal itu melelahkan sekali, membuat capek. Jadi melelahkan sekali. Jadi kalau bergaul dengan manusia jangan baper. Terus jangan kepo. Semua ingin diketahui. Itu malah kita ini penting kepala itu. Jadi ini apa masalahnya, ini pengen diketahui, masalahnya fulan pengen diketahui, alan pengen diketahui, fulanah pengen diketahui, alanah pengen diketahui. Kita pusing. Tidak usah kepo. Kepo itu apa? Ingin tahu saja. Kalau temannya tidak ngasih tahu, dia marah. Ini namanya kepo. Tahu kepo ya? Kepo itu apa tak kepo? Pengen tahu. Nggak kepo itu singkatannya apa? Nggak ada. Ya bahasa gaul ya. Jadi ingin tahu. Jangan ingin tahu. Misalnya saya ngobrol dengan Abah Ruby, pengen tahu apa yang diobrolkan Ustadz ya. Jangan-jangan membicarakan saya. Tidak usah ingin tahu, cuek saja. Kalau betul-betul saya dengan Abah Ruby membicarakan antum, menggibah antum dapat pahala kalau nggak usah apa ribut dengan orang, cuek saja. Hidup itu begitu. Nanti antum stres, darah tingginya naik, akhirnya kena pecah pembuluh darah, stroke. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Terlalu banyak kepo. Nah, ingin tahu urusan orang. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Kita bergaul dengan manusia ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini disebutkan dalam
As-Safhah Ar-Rasmiyah li Syekh Ahmad Khutaibah hafizahullahu taala. Faidah ucapan ulama, 1, wajibnya bermuamalah dengan manusia karena Allah taala. Dari wajib karena Allah, lillahi taala. Inilah yang akan mendatangkan pahala surga. Yang kedua, bergaul dengan manusia yang tidak karena Allah benar-benar sangat melelahkan. Terutama bergaul dengan pasangan hidup kita. Itu kalau bukan karena Allah, megelnya hati. Itu bener itu. Nanti kita pegel dengan istri, istri juga pegel dengan kita. Wis. Akhirnya kalau tidur yang satu menghadap ke selatan, satunya menghadap ke utara, padahal satu ranjang itu. Tengahnya dikasih guling. Karena apa? Ya itu tadi. Terlalu apa? Ini. Lillahi ta'ala sudah. Istri kita begini ya sudah. Kita ingat bahwa istri-istri kita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau suaminya begitu, ingatlah bahwa semua anak Adam itu banyak berbuat salah kan itu ya. Jadi kalau suaminya dua blek itu, ingat kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat. Jadi kalau istri tidak baik, oh tulang rusuk yang bengkok, ya kan? Kalau suami tidak baik, banyak berbuat salah. Sudah, selesai urusan itu. Enak kita hidupnya. Bisa mesra dengan istri, bisa harmonis, bisa tetap manggil yang. Sekarang banyak ikhwan-ikhwan kita dulu ketika pacaran manggil yang, sekarang loh hilang kata-kata ini dari apa? Dari rumah tangganya sudah nggak manggil yang lagi. Ibu arek ndi? Ibu arek ndi? Gue suwi, brot kebrot rene yo. Lama-lama begitu ya, istrinya kebrot. Ini karena sudah apa? Itu tadi salah bergaul ini. Harusnya lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Coba antum coba. Nanti antum bahagia insyaallah. Sudahlah istri kita begitu biar aja. Yaitu kalau katanya Kiai Haji Anwar Zaid ya, wanita itu kalau tidak cerewet itu tandanya sakit. Jadi kalau istri antum cerewet berarti istri antum sehat ya. Semakin banyak cerewetnya semakin sehat. Kan begitu ya. Allahu Akbar, ini ya guyon sedikit lah ya. Karena apa? Kita ini sering stres menghadapi keluarga ini kadang-kadang ya. Ikhwan-ikhwan kita sampai lama ngopi itu ternyata di rumah stres dia. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan dimasukkan hati ya ucapan saya. Ya, karena pembahasan saya dari tadi itu serius. Jadi kalau antum nanti metenteng terus saya dibenci banyak orang ini. Ya sekali-kali kita ya bergurau, yang penting tidak berdusta ya. Ya, demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.